سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب علي بن محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, insyaallah nabahas di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ummihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya manfaat yang kita peroleh, bukan hanya berkah yang kita peroleh, bersatunya jiwa kita dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga kita dapat musyahadah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara makna di dunia ini dan secara nyata di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa man syarahallahu sadrah lil islami fahuwa ala nurin min rabbi. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 22. Apakah atau siapakah orang yang Allah bukakan hatinya, sadrah, dadanya, sehingga dia dapat melihat Islam itu sebagai sesuatu yang membukanya untuk dekat kepada Allah. Fahuwa ala nurin min rabbih. Semua itu tidak lain adalah nur, cahaya Allah terhadap diri seorang hambanya. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang Al-Quran surah Az-Zumar ayat 22-23 tentang orang yang hatinya atau juludnya atau hatinya sudah dekat dengan Tuhannya, tali mujuluduh, yang lunak hatinya kepada Allah, ialah yang terjadi satu perumpamaan Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 23. Taksyahiru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum. Hatinya bergetar sampai juludnya, kulitnya pun bergetar, bulu kuduknya bergetar. Yakshawna rabbahum, karena mereka takut dengan Tuhan. Yang di awal kitab Ar-Ruh Syekh Ibnu Qayyim dijelaskan bahwa Hasan Al-Basri bergembira 70 derajat di atas daripada Syekh Muhammad Ibn Sirin, karena dia menyimpan di hatinya khauf dan rojaknya kepada Allah, rasa takutnya dan harapnya kepada Allah Subhanahu. Siapa yang menginginkan kenyamanan dalam kematiannya, ditemukan dengan Allah, dengan ridha Allah, di mana para malaikat tidak dapat menyakitinya di alam barzakh, ialah orang-orang yang mengenal Allah. Bahasa terbaliknya adalah orang-orang yang dikenali Allah, dianggap sebagai hambanya dekatnya. Makhluk manakah yang bisa mengganggu? Ibaratnya ketika Anda ingin bertemu dengan presiden, Anda adalah kenal dekat dengan presiden. Kira-kira semua ajudan presiden, tentara-tentara presiden, apalagi ajudan pengawal presiden, berani tidak mengotak-atik Anda? Bahkan mungkin si presiden berkata, nanti akan datang tuan siapa, misalnya Abdullah, itu adalah temanku, kata si presiden, tolong dihormati dia. Kira-kira semuanya menghormati enggak? Menghormati. Nah, orang seperti itulah orang yang paling enak nanti ketika meninggal
dunia. Karena orang yang meninggal dunia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Di antara pemahaman itu, kita harus banyak mengetahui tanda-tanda diri kita. Tanda-tanda diri kita. Apakah tanda roh kita ini dihinggapi, disertai oleh syaitannya, atau sifat-sifat yang menurut Allah tidak disukainya, ataukah sifat-sifat yang Allah menyukai sifat-sifat kita itu. Dengan kata lain, keberadaan diri kita, ruh kita, adakah dia kotor masih, ataukah sudah bersih sebagaimana yang Allah adakan di sedia kala ketika kita dilahirkan? Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqaulillah. Manusia itu diciptakan, kata Allah, fitratullah adalah berfitrahnya fitrah Allah, sucinya dengan kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia hidup di dunia, dikotorinya lah rohnya, dikotorilah dirinya itu, sehingga tercampur baurlah dengan bermacam kotoran. Ada kotoran bahimah, kesetanan, di kebinatangan, ada syaitannya, kesaitanan, ada kesombongan dan keangkuhan yang mengakibatkan dia menjadi kotor, sehingga ketika dia kembali kepada hadrat Allah, dia hanyalah mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, diri yang sudah tenang kembali kepada Allah dengan pujian-pujian Allah terhadap hamba-hambanya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang dipuji Allah karena kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Di antara kebaikan yang menjadikan kita dipuji oleh Allah ialah mampunya kita menangkap getaran dari Allah. Mampunya kita menangkap rumus-rumus dari Allah. Kemampuan kita untuk mengetahui silah hubungan antara seorang hamba diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja kita bisa terhubung, berarti kita adalah seorang yang ahli mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal seperti manusia, Anda kenal, misal begini aja dah kisah Palui. Palui ini kebiasaan ada tempat-tempatnya, suka duduk di warung. Bila hari Jumat pasti di masjid, bila hari Jumat. Bila hari lain tidak di masjid, di warung, di masjid. Di mana lagi warung? Kalau ini kebiasaan, kon di kafe. Nah, di kafe. Garbus kalau mencari palui kemana? Wah, ini jam 8 malam nih kira-kira Garbus di kafe. Datangnya di kafe, tahu dia palui di kafe. Orang dengan kebiasaan. Begitulah si hamba. Ketika dia sudah mengenal Allah, dia tahu mana-mana yang disukai Allah, ya kan? Mana-mana yang dibenci Allah. Mana-mana Allah saat itu menggetarkan dirinya, merasakan jamalnya. Maka pada saat itu dia mengetahui kapan dan di mana Allah menebarkan jamal keindahan. Subhanallah. Paham jamal keindahan Allah. Salah satunya namanya adalah al-wajdu. Al-wajdu bisa diterjemahkan dengan gejolak hati seorang hamba. Kapan gejolak itu bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wajdu. Al-wajdu. Minggu kemarin sudah dijelaskan, al-wajdu itu terbagi dua. Kegunaan al-wajdu ini, nilai ibadahnya melebihi daripada ibadah seluruh makhluk. Dibandingkan orang yang al-wajdu ini, maka al-wajdu ini lebih baik daripada seluruh makhluk jin dan manusia beribadah. Subhanallah.
Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, man la wajad, barang siapa yang tidak memiliki wajda, al wajdu, la wajada lahu la dina lahu, tidak ada wajad, maka berarti tidak ada agama bagi orang. Nah, seolah-olah orang itu tidak beragama. Kapan itu al wajdu itu? Ialah ketika seorang hamba mendengar ucapan satu suara yang dia tahu suara itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemampuan ini lagi. Kalau orang yang sudah hebat nanti semua suara bisa mengerti. Kalau ini bagian tertentu tuh. Kalau wali kutub itu semua suara dia. Kalau ini kita sebahagian suara yang kita pahami. Pertama, suara itu ada yang kita dengar, cuma melahirkan gejolak. Rata-rata suara yang kita dengar adalah melahirkan gejolak seperti lagu-lagu syair-syair, ya kan? Nah, ada gejolak yang kemarin bersifat hawa nafsu. Contohnya lagu-lagu yang didendangkan, lagu cinta, lagu apa kemarin? Maggie Jet kan, dangdutan. Ini sama-sama tidak tahu kanan kiri ini kayak apa nih? Lagu-lagu lah pokoknya. Ya lah. Kamu melahirkan nafsu lo, no joget-joget malah ya lah. Apa? Besawar-sawar, besawir kan betul? Asikan. Adapun al-wajdur ruhaniyah ialah wa amma wajdur ruhaniyah bi quwwatil jazbah, memiliki kekuatan jazbah, ditarik oleh Allah. Maksudnya orang itu sengaja diarahkan Tuhan kepada dirinya, Allah, kepada rahasianya, kepada jamalnya, keindahan Allah. Biasanya suara itu terlewat dari beberapa keadaan saja. Misalnya bimisli qiraatil Quran, bisotil hasan, seperti orang membaca Al-Quran, didengarkannya dia menangis dia, mendengar orang baca Quran tuh, padahal suara orang tuh biasa aja misalnya, tapi menangis dia. Bisotil hasan, perkataan yang baik, ceramah yang baik, didengarnya menangis dia. Karena ceramah orang itu mengisahkan tentang mungkin kebesaran Allah, mungkin keindahan Allah, nangis dia merasa terbawa, asik di situ. Sampai rokoknya lupa pipa di mana meletakkan tadi itu pipa. Padahal diambil paloy. Au syair, atau adanya syair. Nah, tadi seperti syair maulita. Didengarnya asik dia. Bahkan tertetes air matanya. Subhanallah. Au zikri, atau zikir muasirin, yang sifatnya membekas pada diri, yang di dalam Al-Quran jadat iman bertambah-tambahlah iman orang itu bertambah iman tuh, jazbah itu derajatnya bahkan puluhan kali lipat itu. Dari orang awam langsung naik ke kawas bisa. Subhanallah, pada saat itu nanti turun lagi bibah. Tapi paling bagus itu harus naik langsung. Kalau bisa waktu meninggal dunia ini yang dibawa. Kalau bisa. La ilaha illallah. Asik merasakan keindahan Allah meninggal, masya Allah. Enak bener toh. Tuh udah berani otak-atik malaikat tuh. Menanyai gini udah berani lagi bibah. Man rabbuka, udah bisa lagi. Nah, apa sudah orangnya ini? Orangnya sudah menyebut nama Allah kayak apa? Menyebut Nabi, nah apalagi ditanyai, ya kan? Belum ditanya sudah menjawab. Nah, subhanallah, kayak apa tuh kisahnya? Qala ya baqalil jismi quwwatun wa ikhtiyaratun. Tidak ada lagi sesuatu kekuatan jasad untuk melawan gelombang yang kuat, gejolak hatinya itu ketika dia mendengarkan nama Allah disebut, nama Nabi Muhammad disebut, tergejolaklah hatinya, rindu dendam kepada Allah dan Rasul. Kawalaka itu, nah, bila kawalaka itu luar biasa, lebih bagus daripada ibadah seluruh makhluk, jin dan manusia.
Faqulu dzalika quwwatun lirruhi la madkhalu linnafsi wasyaitan. Pada saat itu orang itu sudah berada di posisi kekuatan ruhnya yang besar. La madkhala linnafsi wasyaitan, tidak bisa lagi dimasuki oleh hawa nafsu dirinya maupun syaitan. Wa qaja sautul musya wat tuyur wal hanul aghani. Seperti juga karena dia khusyuk, rindunya kepada Allah. Watuyur, bahkan mendengar suara burung pun dia merasakan rumus menimbulkan, tergoncang gara-gara mendengar burung, tergoncang hatinya ingat kepada Allah. Banyak kayak yang mendengar burung asik-asik unggut-unggut tapi tidak tergoncang hatinya kepada Allah. Banyaklah. Nah, banyak pemburungan mungkin bisa dari sini berapa orang ya. Ya kan? Wah, ini suara anu Jar. Suara burung murai ini Jar. Tahu benar. Ini suara burung apa perkutut ya. Wah, ini burung beo aja. Tahu benarnya. Tapi tidak tergoncang hatinya, tergejolak hatinya, rindu kepada Allah dan Rasulnya, itu lain. Itu namanya nafsaniyah. 5 aja. Li'anna syaitan yatasharrufu fi zulmaniyah. Karena syaitan dan hawa nafsu gelombangnya, frekuensinya di kegelapan. Nah, setan itu frekuensinya di kegelapan saya pernah terjalani. Yakni fi julumatin nafsaniyah, gelombang hawa nafsu. Ada kalau gelombang hawa nafsu joget-joget, nah kalau ada orkes ya lah sampai amok lah. No, sedikit ada yang menyenggol langsung pedang keluar, pedang apa? Senjata keluar, nah orang mabuk pulang. Ya nasib obat-obatan pulang, nasib benar dah. Jinet pulang, masya Allah. Paling bawa lempok gitu, lempok jerah. Wala yatasyarrafu fin nuraniyah, yang tidak mungkin diserupakan dengan nuraniyah ar-ruhaniyah. Li'annahu yazubu biha kama yajubu milhi fil ma'i. Karena orang-orang yang ruhaniyah, yang hati tadi, yang terindu kepada Allah dan Rasul, gejolak hatinya menimbulkan rindu kepada Allah dan Rasul, menangis derai air mata merasakan jamal Allah, keindahan Allah, bagaikan seperti orang larut di dalam, seperti larutnya garam di dalam air. Au kama fi kalimatin la haula wala quwwata illa billah, seperti larutnya kalimat la haula wala quwwata illa billah di dalam makna la ilaha illallah, bagaikan makna tiada daya dan kekuatan larut di dalam satu makna la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia subhanahu. Oke, patut bayangkan itu. Wa kaja fil hadis qiraatul ayat wa asyarul hikmati wal mahabbati wal usyuki wal aswatil hazinati kuwatin nuraniyah lirruhi. Semua itu tidak lain adalah kekuatan sambungan dari ruhmu, kontak dengan Allah subhanahu wa ta'ala, rindu ruhmu kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang terjadi pada segala syair-syair yang mengandung hikmah, mahabbah, kecintaan kepada Allah, syair-syair yang membuat seseorang asyik dan bergantung pada nikmat-nikmat nilai yang ada di dalam suara itu. Maka seharusnya pal wajib ayyusilan nur, ayyusolan nur, sewajarnya wajiblah bagi seseorang itu menyambungkan dirinya kepada nur itu, ilan nur. Jadi nur itu ada di dalam suara tadi. Suara itu memancing kita, nah bahasa Banjarnya memancing kita, tergetar kita, sehingga kita terperosok dalam merasakan keindahan Allah, jamal Allah. Sudah kalau belajar jamal Allah, keindahan Allah, ya kan? Nah, jamal Allah, ya Allah, keingatan ya Allah, hebatnya tubuhku ini Engkau ciptakan ya Allah, tanganku, jariku ya Allah bisa bergerak, semuanya berfungsi. Coba kalau kayak ini ya, kabarnya kakak ini janganlah, ini ndak ada, ini lima nah. Bila memegang sesuatu, bahasa Banjar nahak, ya lah,
Nah, ayo, luar biasa. Ayam jam lihat manusia takutan kalau sembelihnya, senyembelih lah. Wah waruh. Maka firman Tuhan, at-tayyib lit-tayyibat, yang baik itu untuk yang baik, wasai wal khabisu lil khabis. An-Nur ayat 26, yang buruk itu untuk yang buruk. Nah, ini memiliki lawan juga. Lawannya adalah setannya, julumat. Contohnya disko tuh. Bila mendengar disko, oh, goyang jokolannya. Iyalah. Sampai perempuan ada yang bertelanjang, laki-laki ada yang bertelanjang, ya kalau guru lah, iyalah. Kira-kira Jepang udah. Kira-kira, bah, udah tahu juga kan kayak apa di diskotek tuh, ya lah. Cuma kalau di TV di apa diskotek, oh, lampunya aja gelap-gelapan juga, lampunya gelap-gelapan lah. Coba kalau pengajian nih tarang-tarangan gelapnya, lampunya gelap. Kalau di diskotek tuh lampunya gelap-gelap pula, nah, bebaya ada aja kayak kelihatan gelap klip ya lah. No, orang mana kayak gini semuanya. Itu al-wajdu juga. Itu al-wajdu juga. Dia tergiring dengan suara itu, tapi al-wajdunya ialah setan kepada setan, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma memahami al-wajdu ini ada dua keadaan pula pada simak pendengaran. Ada yang sifatnya ikhtiari, ada yang sifatnya idrori. Nah, kayak patut ulang sedikit lagi lah supaya kita mengerti al-wajdu itu benar-benar, jangan sampai al-wajdu. Kan ada orang berzikir nih, la ilaha illallah, la ilallah, ada yang ngamuk sampai ambil pedang. Apa tuh? Udah berzikir. Nah, ini saya memberitahukan lagi, tidak semua la ilaha illallah menghasilkan al-wajdu yang benar. Kita harus perhatikan sifat-sifatnya juga, ciri-cirinya, supaya kita tahu kalau pada diri kita nanti, iyalah. Pal awal, yang pertama dulu, pal ulal harakatil ikhtiariyah. Pertama yang bersifat ikhtiariyah, lawannya ittirariyah. Ikhtiariyah, ittirariyah. Nah, dua. Kaharakatil insani sahih laisa fi jasdihi alam. Seperti seseorang yang bergerak, manusia yang bergerak yang sehat, manusia yang sehat, bukan di jasadnya ada alamin, ada sakit karena satu sakit. Wala maradin, tidak ada sakit juga. Marad ini tadi itu ada penyakit ataukah sakit. Wala saqamin, tidak ada serangan misalnya menggigil badannya, tidak ada begitu kan. Atau wabah, karena ada wabah, tidak. Fahajil harakat gairu masyru'ati kama marra. Ini bukanlah yang dimaksud al-wazdu yang diperintahkan oleh syara atau yang dimaksudkan dalam al-wazdu ini. Jadi ikhtiariyah itu sifatnya adalah misalnya gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la, disengaja nah, la ilaha illallah, kalinya kesurupan. Ya kan? Itu lain al-wazdu. Ya kan? Itu lain. Ada kelak berzikir la ilaha illallah, la, tapi disengaja nah. Nah, disengaja. Akhirnya joget. Ya kan? Jadi tadi. Nah, yang ittirari, apa ittirari? Wasannya al-harakatul ittirariyah yallati tahsulu bisababin akhir mislu kuwatir ruh. Inilah kekuatan ruh yang merupakan kekuatan ruh, hasil daripada kekuatan ruh ialah pala takdirun nafsu ala mun'ihi. Tidak ada sifat diri untuk melawannya. Memang diri tidak mampu melawannya. Nah, jadi kayak apa? Ya Pak, diri sendiri yang melakukannya, dari roh sendiri yang mendesisnya, yang menderirnya, tidak disengaja, tidak dibuat-buat, tidak, dia mengalir sendiri, bahkan tanpa ditahannya. Li'anna hadhil harakat ghalibah ala harakatil jasmaniyah. Bahkan gerakan itu mengalahkan kekuatan johirnya. Nah, dari dalam
Jadi yang benar itu yang dari dalam. Karena asik mendengar kalimat orang mengaji Al-Quran misalnya, atau orang berzikir la ilaha illallah, dia mendengar, tidak sadar dirinya, langsung kalau Pak Loy tidak sadar kayaknya tertidur nih Pak. Kalau ini asik kayak itu nah. Sampai mungkin jamnya diambil orang, tasnya di samping diambil orang, dia tidak tahu, nah merasa dia matanya terbuka mungkin, tapi tidak menyadari lagi di sekelilingnya, karena tubuhnya dipaksa oleh ruhnya untuk tergetar pada kebesaran atau keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mislu harakatil huma. Al-huma itu seperti orang menggigil, orang sakit. Orang sakit tak kalah meriang. Enggak Pak, bisalah dihindarinya. Oh, tolong aku tolong. Itu kan kalau kita sakitnya lah. Nah, tapi bukan orang sakit, tapi seperti orang yang kena sakit yang tidak bisa lagi melawan dirinya sendiri. Kayak itu maksud. Itulah yang dimaksud dengan al-wajdu yang sebenarnya, Joseph. Kalau engkau ingin mengetahui sifat-sifat demikian. Nah, bila sudah ada kayak itu, selamat dan biar ma'rifatullah pian sudah, alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.